Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo tidak memperbolehkan Kaisang mengikuti calon gubernur DKI. Pernyataannya tersebut bohong. Bahwa sekarang Asia akan terlaksananya nanti sebentar lagi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan di pesertanya cukup banyak juga. Dan salah satu orang pesertanya yaitu Kaisang Pangarap. Kaisang Pangarap tersebut akan mengikuti calon wakil presiden dalam pemilihan Pilkada DKI nanti. Di mana dalam pernyataannya tersebut ada wartawan menanyakan Presiden Joko Widodo menyatakan terkait dengan Kaisang Pangarap yang calon wakil gubernur DKI tersebut, tetapi jawaban Presiden Joko Widodo tidak mengizinkannya. Diduga ini pernyataannya itu adalah bohong, karena kita lihat dia menyatakan bohong itu karena dia ada permasalahannya. Jadi supaya mungkin tidak ada tanggapan masyarakat yang negatif kepada dia. Karena Kaisang Pangarap ini umurnya baru 30 tahun, tidak cukup umurnya. Karena sejak pendaftaran sebagai calon wakil gubernur, umurnya harus 30 tahun. Padahal beberapa bulan lagi baru dia 30 tahun. Tetapi Mahkamah Agung sudah merubah peraturannya, yaitu bahwa jadi calon wakil gubernur syaratnya yaitu 30 tahun dihitung sejak saat dilantik. Kata-kata sejak saat dilantik ini baru akhirnya Kaisang Pangarap memenuhi syarat sebagai calon wakil gubernur DKI. Hal ini sebenarnya tidak dibenarkan oleh undang-undang, menyalahi aturan, tetapi sehingga itulah kenyataannya bahwa Presiden Joko Widodo bisa mempengaruhi Ketua Mahkamah Agung agar merubah persyaratan tersebut. Tapi dia menyatakan bahwa umur wakil gubernur tersebut harus berumur 30 tahun. Syaratnya 30 tahun sebagai calon. Tetapi karena Kaisang Pangarap ini kalau dihitung dari syaratnya saja atau sebagai calon, dia cukup umurnya masih kurang beberapa bulan. Maka Ketua Mahkamah Agung merubah aturannya tersebut menjadi umur 30 tahun dihitung sejak dilantik. Kalau dia dihitung sejak dilantik sudah tepat umurnya 30 tahun, dapat mengikuti lomba pemilihan gubernur tersebut. Nah, ini pernyataan Presiden Joko ini sudah 2 kali terjadi seperti pernyataan bohong kepada masyarakat diberikan. Sama saja waktu Gibran Rakabuming, dia menjadi calon wakil presiden. Saat itu, di mana Prabowo Subianto meminang dia atau meminta dia jadi calon wakil gubernur, calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kemudian ada wartawan menanyakan kepada Presiden Joko Widodo bagaimana kaitannya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Jawaban Presiden Joko Widodo menyatakan Gibran Rakabuming belum ada pengalamannya, dalam arti tidak mengizinkan untuk mengikuti calon wakil presiden. Karena di samping itu juga umurnya masih 35 tahun. Tetapi dalam kenyataannya bahwa Presiden Joko Widodo meminta mempengaruhi Anwar Usman selaku itu Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan nomor 90 tahun 2023 yang syaratnya syaratnya umur 40 tahun dan atau sebagai kepala daerah. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, Gibran Rakabuming memenuhi syarat. Syaratnya tersebut adalah kurang dari 40 tahun,
tetapi dia sebagai kepala daerah wali kota Solo, sehingga dia memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai presiden. Itulah kenyataannya, sehingga hukum itu tidak adil, hanya untuk kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo. Sehingga padahal menurut teorinya negara Indonesia adalah sebagai negara hukum, bahwa hukum itulah sebagai panglima atau hukum itu sebagai yang tertinggi di tengah-tengah masyarakat, dan hukum itu tertinggi dari semua lembaga negara, dan juga bahkan tertinggi dari Presiden Joko Widodo atau sebagai lembaga Presiden RI yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Itu sudah ketentuan. Tetapi kenyataannya hukum itu sudah injak-injak oleh penguasa. Di mana hukum itu diinjak-injak oleh penguasa, sehingga semua aparat penegak hukum termasuk Mahkamah Konstitusi dan juga Ketua Mahkamah Agung RI tidak mampu dia menegakkan hukum itu. Karena dia sudah dipengaruhi oleh kekuasaan, oleh pemerintah yang sah saat itu. Tidak berdaya dia menegakkan hukum itu di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu harapan saya, semua masyarakat tertentu agar menginjak-injak hukum itu seolah oleh yang dilakukan oleh para penguasa tertinggi di negara kita ini, supaya ada kesetaraan dalam hukum itu, maka supaya Presiden Joko Widodo diajukan ke DPR agar dikeluarkan hak angket untuk memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Hal itu dibenarkan oleh undang-undang. Itu tidak menyalahi aturan. Karena kita di negara Indonesia kedudukannya sama di hadapan hukum. Coba kita lihat. Kaisang Pangarap umurnya baru belum 30 tahun. Syarat calon wakil gubernur DKI harus pada saat didaftarkan harus berumur 30 tahun. Ternyata umurnya belum sampai 30 tahun. Hanya beberapa bulan lagi baru sampai umurnya 30 tahun. Lalu Ketua Mahkamah Agung merubah undang-undang tersebut. Tentu dia merubah itu karena pengaruh Presiden Joko Widodo. Akhirnya dirubah umur daripada wakil gubernur DKI 30 tahun, tetapi dihitung sejak saat pelantikan. Ini biasanya tidak umum berlaku. Ini sudah tidak sesuai aturan yang berlaku ini. Biasanya yang dihitung itu sejak didaftarkan sebagai calon. Disitulah umur seseorang itu dihitung. Memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, ya harus menarik diri. Tapi kalau memenuhi syarat, dia mengikuti terus kegiatan itu. Tidak kegiatan itu. Sama juga dengan Gibran Rakabuming. Umurnya baru 30 tahun, padahal syaratnya 40 tahun. Baru bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi kekurangan umurnya itu bisa dilakukan dengan cara di mana Presiden Joko Widodo menghubungi Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023, di mana dalam isinya itu syaratnya hanya di bawah umur 40 tahun tetapi atau pernah menjabat kepala daerah. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, di mana Gibran memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, yaitu umur kurang dari 40 tahun, tetapi dia pernah menjabat kepala wali kota Solo, sehingga dia memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Disinilah letaknya itu ada ketidakadilan, tetapi karena ada penguasa, ya tidak bisa semua mereka tunduk kepada pengaruh penguasa tersebut, sehingga tidak sejalan dengan prinsip negara hukum. Karena negara hukum itu di mana hukum itu yang tertinggi sebagai panglima dan juga tertinggi dari semua lembaga negara. Lembaga negara,
bahkan lebih tinggi dari jabatan presiden tersebut. Lebih tinggi dari jabatan presiden tersebut atau lembaga kepresidenan. Dia lebih tinggi. Jadi untuk itulah. Sehingga lebih tinggi dari jabatan kepresiden tersebut. Jadi karena itulah negara hukum. Tetapi kenyataannya itu teori saja. Tetapi kenyataannya hukum itu sudah diinjak-injak. Di mana Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Agung sudah tidak berdaya. Mungkin ini diduga karena pengaruh Presiden Joko Widodo sehingga tidak berdaya menegakkan hukum itu sesuai aturan hukum yang berlaku atau persamaan hak di depan hukum. Nah, ini yang salah. Jadi untuk itu masyarakat harus menyampaikan masalah ini ke DPR agar mendapat hak angket untuk memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Sekian dan terima kasih.